Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Siti Astuti dari SMP Negeri 1 Ngablak. Dan perkenalkan, saya Sri Rejeki dari SMP Negeri 1 Ngablak. Dan saya Fitrika Suci dari SD Negeri Banaran 1 Kecamatan Grabak. ya, di sini kami akan membuat sebuah praktik demonstrasi konstekstual untuk modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang nantinya di sini kami akan bertindak sebagai pengamat, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Bergerak, bergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya menuntun arahkan minat bakat kolaborasi bermakna ciptakan insan merdeka yang bahagia. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu I kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Tuti sehat dan luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, dengan cuaca yang cerah ini juga kondisi Ibu baik ya. Begini Ibu, sebelum kita mulai proses coaching, ini kan kita ada jadwal coaching nih hari ini ya. Tapi sebelumnya di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang nantinya akan melihat proses coachingnya Ibu dengan coaching nanti ya. Namun sebelum itu saya akan memulai percakapan saya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan tentang rubrik penilaian dalam observasi ini, Bu. Baik, Bu. Untuk rubriknya Ibu, untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya nanti mengharapkan ada proses percakapan yang memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Yang tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu melakukan sebuah coaching dalam menerapkannya ada alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam supervisi Ibu ya. Bagaimana, bisa dipahami Bu Ii? Iya, bisa saya pahami Bu Tuti. Ya, baik Bu. Kalau begitu selanjutnya sebelum memulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Baik, silakan Bu Tuti. Ya, untuk pertanyaan pertama nih ya Bu Ii, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan pada hari ini? Ya, pada proses coaching hari ini saya ingin mengembangkan dua hal, yaitu saya ingin mendengarkan dengan aktif dan juga saya mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Jadi dengan demikian saya bisa berusaha untuk menggali potensi dari coach saya. Ya, oke, dari dua kompetensi ini ya Ibu, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik itu pengen Ibu kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Nah, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama bahwa nanti dalam coaching saya ingin menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian dari situ saya bisa menggali ide-ide dari coach agar si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta tadi, kemudian ada ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya, dan tercapai dalam proses percakapan nanti ya, semoga Bu ya. Hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan semoga setelah Ibu laksanakan mulai dari percakapan dengan coachnya, dan nanti saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Ibu tetapkan tadi ya. Sudah siap ya Ibu? Sudah siap. Oke, kalau sudah siap silakan Ibu dimulai percakapannya. Baik, terima kasih Bu Tuti.
Assalamualaikum Bu Suci, selamat siang, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik Ibu. Selamat siang juga ya. Ya Bu Suci, hari ini rencananya kita mau membahas apa nih Bu Suci? Ini loh Bu, sebenarnya saya tuh punya unek-unek. Nah, unek-unek yang bikin saya itu nggak tenang Bu. Permasalahan yang mengganjal hati dan pikiran saya itu tentang pengelolaan sampah di lingkungan sekolah saya. Warga sekolah di tempat saya itu kan banyak ya Bu ya, karena kebetulan 2 rombel itu jumlahnya itu hampir 300-an dengan lingkungan yang sempit dan kesadaran warga sekolah tentang bahaya sampah itu masih sangat minim sekali Bu. Ya, berarti permasalahannya tentang sampah ya di sekolah Ibu dengan warga sekolah yang sangat banyak. Nah, Bu Suci, kira-kira sebelum kita melanjutkan obrolan kita, dari apa yang kita diskusikan hari ini, kira-kira apa sih yang ingin Bu Suci harapkan setelah nanti selesai kita ngobrol? Oke, harapan saya di sini nanti saya bisa menemukan solusi-solusi atas masalah saya, Bu, sehingga lingkungan sekolah kami menjadi lebih bersih, lebih sehat, terus lebih nyaman, asri dan terbebas dari sampah. Itu Bu, harapan saya. Luar biasa sekali ya. Kalau menurut Bu Suci nih, misalkan kita buat skala 1 sampai 10, kira-kira capaian saat ini berada di angka berapa dan ingin ditingkatkan sampai ke angka berapa? Kalau untuk skalanya, menurut saya itu masih sangat rendah Bu. Mungkin masih di level 4 Bu, atau mungkin bahkan 3. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena memang kesadaran akan pengelolaan lingkungan yang baik itu masih sangat minim sekali, dan harapan saya nanti saya bisa menaikkan di level nggak usah banyak-banyak lah, mungkin antara 6 sampai 7 itu aja dulu Bu. Karena memang nggak gampang kan ya Bu ya untuk memotivasi atau memberikan kesadaran begitu Bu. Ya, harapannya luar biasa sekali ya Bu Suci. Tadi kan Bu Suci menginginkan sampai ke level 7 atau 8 dalam meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah sehingga nanti sekolahan Bu Suci bisa bersih, bisa asri, terbebas dari sampah seperti itu ya. Nah, menurut Bu Suci, kekuatan apa saja yang sudah dimiliki panjenengan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk kekuatan yang sudah saya miliki itu yang dari dalam diri saya itu ya Bu ya. Ya. Itu yang pertama mungkin saya tipe orang yang suka atau cinta dengan kebersihan, dengan kerapian. Jadi kalau ada tempat yang kotor, ada tempat yang berantakan, pasti saya merasa tidak nyaman. Hati saya itu merasa tergerak bagaimana supaya ini jadi bersih, jadi lingkungan yang nyaman begitu. Terus kekuatan lain itu yang selalu saya ingat itu tentang hadis kebersihan Bu. Itu kan kalau nggak salah itu bunyinya anadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Apalagi semua warga sekolah di sekolah saya itu semuanya beragama muslim, dan saya yakin warga sekolah juga paham akan hadis itu. Terus yang ketiga mungkin sifat keteladanan di sini saya bisa memberikan contoh-contoh tentang praktik kebersihan, tentang penataan ruangan supaya lebih rapi, lebih bersih begitu Bu. Keteladanan itu tadi. Terus selanjutnya mungkin saya bisa mengubah sampah itu menjadi barang yang lebih estetis atau mungkin lebih bernilai seni yang tinggi. Mungkin itu Bu. Ya, berarti ada tadi Bu Suci akan memberikan contoh-contoh, kemudian juga memanfaatkan sampah untuk menjadi barang-barang yang bernilai estetis gitu ya. Baik, gini Bu, biasanya dalam perjalanan mewujudkan cita-cita sehingga sekolahan bisa bersih, terbebas dari sampah, itu pasti ada hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi atau akan menjadi penghalang dalam mencapai tujuan dari capaian tersebut. Kira-kira apa hambatan itu Bu? Untuk hambatannya sudah pasti ada Bu, dan itu tidak sedikit juga.
hambatan yang pertama itu tentang kesadaran warga sekolah tentang bahaya sampah itu masih minim sekali. Terus yang kedua mungkin dari guru-gurunya mungkin kurang tergerak. Sebenarnya paham dengan keadaan lingkungan yang agak kotor, tapi mungkin masa bodoh atau bagaimana sehingga sampah-sampah itu bisa berceceran tanpa menggerakkan anak-anak untuk membersihkan, begitu ya Bu ya. Terus selanjutnya sebenarnya kita itu punya penjaga yang mungkin di sisi lain memiliki tugas untuk menjaga lingkungan sekolah ya Bu. Tapi yang ada pada kenyataannya penjaga di sekolah kami itu kalau angkat-angkat sampah itu langsung ho gitu Bu, kayak orang hamil itu loh Bu. Tiap kali itu seperti itu. Jadi kesadarannya masih sangat minim. Nah, mungkin itu Bu hambatan-hambatannya. Iya, jadi merupakan tantangan yang luar biasa karena memang kesadaran dari masyarakatnya saja masih sangat minim ya Bu Suci ya. Betul. Begini, kira-kira solusi atau langkah apa yang akan Bu Suci usahakan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut? Untuk solusinya mungkin di sini saya pribadi harus berusaha untuk bagaimana supaya anak-anak itu paham tentang bahaya sampah. Berarti saya memberikan pemahaman tentang bahaya sampah begitu. Terus saya mungkin memberikan pemahaman bahwa yang namanya membuang sampah itu bagian dari sifat yang tidak diperbolehkan dalam agama kita atau bisa dikatakan dengan dolim ya, karena nanti akan berdampak yang negatif, tentunya merugikan tidak hanya manusia itu sendiri tapi juga makhluk yang lainnya gitu. Terus untuk selanjutnya mungkin harus sering-sering mengingatkan anak-anak ataupun mungkin saling bekerja sama dengan guru ya, dengan guru tentunya dalam ayo bagaimana supaya anak-anak itu agar bisa menjaga lingkungan supaya lebih bersih lagi, atau mungkin kita akan menggunakan solusi dengan membawa peralatan-peralatan makan dan minum dari rumah untuk mengurangi jumlah sampah di sekolah. Mungkin itu Bu. Ya, luar biasa sekali ya rencana-rencana atau planning-planning yang sudah Bu Suci buat ya. Nah, gambarannya nih hasil akhir yang Bu Suci harapkan dari tadi permasalahannya kan dari guru-gurunya kurang tergerak, kemudian petugas kebersihannya yang jijik tadi ya. Begitu juga kesadaran anak-anak. Nah, gambarannya nanti di hasil akhir yang Bu Suci harapkan itu seperti apa? Untuk hasil akhirnya tentunya saya menginginkan lingkungan sekolah itu jauh lebih bersih, jauh lebih nyaman. Terus ya sampah mungkin ada ya Bu ya, tapi ya mungkin bisa dikurangi dengan tadi anak-anak membawa peralatan makan dari rumah, dan itu tidak cuma anak-anak tapi juga mungkin akan menggerakkan guru-guru juga. Guru-guru mungkin yang suka jajan nanti bisa membawa mangkok ataupun membawa gelas untuk membeli jajan di kantin supaya tidak menghasilkan sampah plastik itu Bu. Mungkin itu Bu. Ya, sangat luar biasa ya. Untuk mendukung harapannya tadi ada langkah-langkah yang sudah Bu Suci rencanakan dengan sangat rinci sekali. Kira-kira nih kapan Bu Suci akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Harapannya sih segera mungkin ya Bu ya. Mungkin di minggu-minggu depan, mungkin mulai dari kelas saya dulu ya Bu ya. Mungkin akan memulai dari kelas saya dulu, saya akan memberikan pemahaman tentang bahaya sampah. Terus mungkin bisa dilanjutkan dengan ketika anak-anak Asmaul Husna, saya bisa menambahkan di situ, atau mungkin di kegiatan di hari Jumat bersih begitu. Terus selanjutnya anak-anak bisa membawa piring dan juga gelas ataupun mangkok, sendok juga sebagai peralatan makan dan minum ke sekolah. Terus memanfaatkan sampah-sampah yang ada itu untuk membuat kerajinan-kerajinan yang lebih memiliki seni yang tinggi, misalnya untuk membuat pajangan-pajangan, terus buat eco brick mungkin, terus mungkin untuk membuat
ya hiasan-hiasan yang bisa dipajang yang lebih manfaat, yang memiliki nilai seni yang lebih tinggi. Mungkin itu, Bu. Iya, rencana-rencana dan harapannya itu sangat bagus-bagus dan sangat mungkin untuk kita terapkan di sekolahan Bu Suci ya. Nah Bu Suci, bagaimana setelah kita ngobrol, kemudian ada permasalahan yang sudah disampaikan bahwa banyak sekali sampah dan belum sadar terhadap peduli terhadap lingkungan, kemudian dengan harapan di akhir yang sekolahan itu terbebas dari sampah, tidak dengan sampahnya tidak ada, tetapi dengan meminimalisir penggunaannya. Setelah kita ngobrol sepanjang waktu ya, bagaimana perasaan Bu Suci setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah Bu, sekarang saya jadi lebih lega karena unek-unek saya itu tadi sudah tersampaikan sama Bu Iik tadi. Nah, saya menjadi lebih tenang, menjadi lebih lega. Oh, ternyata ada beberapa solusi yang bisa saya ambil untuk menangani sampah yang ada di sekolah, begitu Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Suci ya. Semoga apa yang sudah direncanakan Bu Suci bisa dilaksanakan, kemudian juga didukung oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan sehingga bisa terrealisasikan dengan harmonis kepada anak-anak gitu ya. Nah, karena ini waktunya sudah siang ya, jika Bu Suci mau pulang atau mau melanjutkan kegiatan yang lain, boleh silahkan, saya persilahkan. Oke Bu, sebelumnya terima kasih sekali ya Bu ya, karena Ibu tadi sudah membantu saya untuk mencarikan solusi-solusi atas masalah yang saya hadapi. Nah, harapan saya nanti saya bisa melakukan aksi dengan segera. Semoga apa yang akan menjadi aksi saya nanti nggak ada hambatan dan bisa menghasilkan lingkungan yang jauh lebih bersih dan juga lebih nyaman, supaya anak-anak dalam belajar itu jauh lebih nyaman dan juga tenang. Terima kasih ya Bu ya. Amin. Ya, sama-sama Bu Suci. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bu Ii dengan Koci ya, terkait proses coachingnya. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Ii. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik, tadi saya sudah melakukan coaching dan saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya, untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan kali ini adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Ya, yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya Bu ya. Di catatan saya, Ibu sudah melaksanakan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika Ibu mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali kreativitas untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Ibu sudah melaksanakan kompetensi inti yang dimana tadi ketika pra-supervisi ada dua yang ingin digali oleh Bu Ii, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari hal yang sudah saya catat sudah terlaksana, dan yang paling penting Ibu telah melaksanakan dengan alur tirta, di mana tadi Ibu memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Secara gambaran umum berdasarkan catatan saya nih Bu Ii ya, tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Ibu luar biasa sekali ya tadi ya. Ini ada pertanyaan terakhir ya Bu Ii, berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi?
Ya, sebenarnya potensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Karena tadi Koci itu mengungkapkan bahwa ada unek-unek. Nah, di situ seharusnya saya menggunakan teknik stop supaya Koci merasa rileks, merasa nyaman. Kemudian setelah itu dengan rileks menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh Koci. Ya, baik ya, kesadaran penuh atau present ya, ini yang menjadi harapan besar Ibu agar menjadi lebih berkembang ya. Dan saya berdoa agar kompetensi itu dapat segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya kompetensi ini juga, tetapi juga kompetensi yang lain tentunya ya, agar Ibu semakin terampil dalam melaksanakan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya. Dan saya juga berharap semoga proses kali ini menjadi salah satu modal Ibu agar nanti ke depannya Ibu bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi, bisa melayani coaching ya, dan berpegang teguh terhadap alur tirta ya. Terima kasih Bu atas proses yang sangat luar biasa. Semoga berdampak bagus bagi Ibu ke depan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suci. Selamat siang Bu. Semangat sekali ya Bu ya. Ya, semangat lah Bu ya. Hari ini cocok juga dengan suasana yang cerah. Jadi sangat semangat lah untuk hari ini ya Bu Suci. Bagaimana nih kabarnya untuk Bu Suci hari ini? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Bu Tuti sendiri apa kabar? Alhamdulillah kabar saya juga sehat Bu untuk hari ini. Alhamdulillah. Suasananya cerah sekali. Semoga secara hati Ibu Tuti juga ya. Baik Ibu. Alhamdulillah baik dan luar biasa juga ya Bu Tuti ya. Oh ya Bu, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya saya berperan sebagai observer. Di sini saya sebelumnya akan melihat proses coaching Ibu Tuti bersama dengan Bu Iik sebagai coachee. Namun sebelumnya Bu Tuti memulai melakukan proses coaching, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal yang akan saya jadikan dasar penilaian terhadap Ibu Tuti selaku coach. Apakah Bu Tuti siap mendengarkan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan sebagai observer? Baik Bu, tentu saja saya sudah siap. Terima kasih. Sebelumnya Bu Tuti, ada rubrik penilaian yang menjadi acuan saya sebagai observer. Di antaranya yang pertama adalah tentang prinsip coaching, di mana nanti Ibu harus menerapkan kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan yang kedua, tentang kompetensi inti. Kompetensi ini nanti terdiri dari present ataupun kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, menggunakan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan yang ketiga, nanti tentang alur tirta, di mana pada alur tirta itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu tentang tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tentang tanggung jawab. Demikian rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam supervisi saya kali ini. Bagaimana Ibu Tuti? Apakah Ibu bisa paham? Ya Bu Suci, saya paham dengan yang disampaikan sama Bu Suci. Baik Bu Tuti, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya Bu ya. Bu Tuti, sebelum Bu Tuti memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah Ibu Tuti bersedia? Bersedia Bu. Apa yang akan Bu Suci tanyakan? Pertanyaan pertama, menurut Ibu Tuti, kira-kira kompetensi coaching mana yang nanti akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu Suci ya, untuk proses coaching yang ingin saya kembangkan di hari ini ada 2 Bu, yaitu saya ingin mendengarkan aktif dan juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik SARA. Itu Bu yang akan saya kembangkan hari ini. Oke, bagus sekali Bu Tuti ya.
Jadi hari ini Bu Tuti nanti akan mengembangkan 2 kompetensi coaching, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dari 2 kompetensi tersebut, menurut Ibu Tuti, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching hari ini? Mungkin ya Bu, untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan nantinya adalah mendengarkan aktif. Kenapa kompetensi itu yang saya tekankan? Supaya nanti saya bisa menggali potensi sehingga coach ini dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya, sehingga bisa memutuskan sendiri apa sih sebenarnya nanti solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu. Oke Bu, luar biasa sekali ya Bu Tuti ya. Semoga dengan mendengarkan aktif nanti Bu Tuti itu bisa menggali lebih banyak potensi yang ada pada diri coach. Terus satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Apa indikator ketercapaian dalam proses coaching Bu Tuti nanti? Kira-kira tolak ukur seperti apa terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu Tuti tuju dalam proses coaching nanti? Baik Bu, jadi indikator keberhasilan yang nantinya ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan yang namanya alur tirta secara runtut. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari coach dari coach itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang beliau hadapi. Seperti itu Bu. Baik Ibu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait dengan prosesnya meliputi alur tirta akan mampu menggali ide-ide kreatif dari coach sehingga coach itu nanti mampu menemukan solusi-solusi atas masalah yang dihadapinya. Baik Bu Tuti, terima kasih atas ketersediaan Ibu Tuti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya selaku observer. Silahkan Ibu Tuti nanti bisa segera melakukan proses coaching bersama coach. Semoga proses coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan ataupun ketercapaian yang sudah Ibu tetapkan. Baik, apakah Ibu Tuti sudah siap? Sudah siap Bu Suci, terima kasih ya atas doanya. Baik Ibu, kalau Ibu sudah siap, silahkan Ibu Tuti bisa memulai melakukan proses coaching. Baik Bu Suci, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Ii, bagaimana kabar Bu Ii hari ini? Selamat siang Bu Tuti, alhamdulillah baik. Bu Tuti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ii ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Ii yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching ya pada kesempatan kali ini. Jadi apa nih yang nanti akan Ibu sampaikan dalam obrolan kita? Iya Bu Tuti, di sini saya ada sedikit permasalahan. Saya kan pembina PMR di sekolahan saya. Jadi PMR itu peminatnya hanya anak perempuan saja, seperti itu. Oh, menarik sekali ya ini Bu Ii ya. Kira-kira menurut Bu Ii nih, kenapa hanya perempuan saja yang tertarik untuk mengikuti ekstra PMR? Ya, di sini kan saya hanya meneruskan ya Bu. Jadi tidak dari awal saya sebagai pembina PMR, tapi saya meneruskan dan memang peserta PMR di sekolahan saya itu turun menurun selalu hanya perempuan pesertanya, seperti itu. Oh, jadi dulu pengampu sebelumnya memang perempuan semuanya ya. Jadi Bu Ii hanya melanjutkan saja. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita ini Bu, saya mau tanya dulu, kira-kira apa sih yang Bu Ii inginkan dari obrolan kita kali ini? Tentunya saya menginginkan bahwa nanti peserta PMR di sekolahan saya itu ada laki-laki, ada perempuan, kita beraktivitas, kita melakukan organisasi dan kegiatan tanpa ada kecanggungan walaupun cowok dan cewek jadi satu, seperti itu. Oh ya, Bu Ii menginginkan yang ikut ekstra itu tidak ada perbedaan gender. Jadi mau putra mau putri itu bisa mengikuti PMR semuanya ya. Iya. Jadi
Ibu merasa bahwa stereotip peran gender mungkin jadi salah satu penghambatnya. Apakah Ibu sudah pernah mencoba mencari tahu secara langsung kepada siswa laki-laki nih, kenapa mereka kurang berminat dengan ekstra PMR? Iya, waktu itu saya pernah iseng-iseng ya tanya sama anak-anak putra di sekolahan saya, kenapa sih kok kalian tidak berminat untuk ikut PMR? Mereka bilang, Bu, kan PMR itu cuma buat anak perempuan, seperti itu. Dan ketika saya pahamkan, mereka bilang begini, oh tapi kita malu Bu, karena memang pesertanya memang perempuan semua ya, jadi ada kecanggungan anak laki-laki untuk masuk ke organisasi PMR, seperti itu. Oke, jadi itu ya mungkin yang jadi salah satu permasalahan. Baik, mari kita coba refleksi dulu ya Bu Ii. Apa sih dampaknya bagi PMR dan sekolah jika yang mengikuti ekstra PMR itu hanya perempuan saja yang aktif dalam kegiatan? Ya, jadi begini, yang namanya PMR itu kan kita punya 7 prinsip, yang salah satunya adalah kenetralan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Ketika anggotanya hanya anak perempuan saja, secara otomatis nanti organisasi itu tidak akan berjalan dengan seimbang. Karena mau tidak mau yang namanya anak PMR itu mereka sebagai role modelnya remaja sehat di sekolahan, sehingga yang mendapatkan role model ya hanya anak-anak perempuan saja. Nanti yang anak laki-laki bagaimana, seperti itu. Betul sekali ya, memang yang disampaikan sama Bu Ii. Nah, jika Ibu bisa membawa perubahan, bagaimana menurut Ibu kegiatan PMR akan terlihat di masa depan? Saya menginginkan nantinya PMR di sekolahan saya itu diikuti oleh anak laki-laki, anak perempuan, kegiatannya menarik, dan mereka bisa berperan sesuai dengan sebagaimana mestinya sebagai anggota PMR, seperti itu. Itu tujuan yang sangat bagus sekali ya Bu Ii. Sekarang apa yang Ibu pikirkan bisa menjadi langkah pertama untuk menjadi tujuan itu? Langkahnya mau seperti apa nih untuk mencapai target yang Ibu inginkan? Pertama-tama begini, sekarang sebenarnya sudah ada 2 anak laki-laki. Itu kami bekerja sama dengan wali kelas. Saya akan memanfaatkan 2 anak laki-laki itu untuk mempengaruhi teman-temannya. Tidak hanya berpengaruh, karena pengaruh itu tidak selalu negatif ya. Iya. Untuk mempengaruhi bahwa PMR itu kegiatannya positif, kemudian tidak hanya anak perempuan saja yang boleh masuk, tetapi anak laki-laki juga boleh masuk. Setelah itu, ketika kita melakukan latihan, saya berada di hall supaya setiap anak lewat itu bisa menyaksikan, oh kegiatan PMR itu menarik ya, ternyata banyak prakteknya dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah saya akan bekerja sama dengan wali kelas untuk menginformasikan ke kelas-kelas sebagai ajang promosi dari PMR supaya ada ketertarikan dari anak-anak laki-laki pada organisasi PMR, seperti itu. Ya, itu langkah yang sangat tepat sekali Bu Ii ya. Selain itu mungkin apakah ada cara yang lain yang bisa membantu Ibu untuk menarik minat mereka ya, terutama minat laki-laki untuk bisa masuk ke ekstra PMR? Ini saya baru angan-angan ya, angan-angan, dan semoga bisa terwujud. Angan-angan saya adalah mungkin saya akan mengundang pelatih dari PMI Kabupaten, sehingga nanti kita akan mengadakan pelatihan dengan pemateri dari luar. Karena ketika pemateri dari saya mungkin gugur lagi gitu ya. Jadi untuk suasana baru, anak-anak mungkin akan lebih tertarik, wah pelatihnya dari luar nih, seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Ii. Memang semua itu berawal dari angan-angan, baru nanti akan kita wujudkan ya Bu Ii ya. Jadi tadi langkah konkretnya adalah Ibu akan berkolaborasi ya untuk menarik minat-minat mereka ya untuk bisa masuk ke ekstra PMR, biar nggak lagi-lagi ini sama Bu Ii tapi ada dari luar gitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira nih Bu Ii, kapan akan memulai untuk melakukan itu?
untuk latihan yang bisa dilihat oleh semua anak itu sebenarnya saya sudah melakukan dan akan terus saya tingkatkan lagi frekuensi lebih sering lagi untuk praktek di luar. Kemudian kalau untuk mengundang dari PMI itu rencananya saya agendakan di bulan Januari atau Februari supaya sudah masuk ke semester 2 karena nanti untuk penjaringan di semester berikutnya. Dan juga supaya saya kan baru pendidikan guru penggerak ya, jadi biar selesai dulu nanti baru saya menindaklanjuti untuk itu. Seperti itu, Bu. Iya, jadi sudah punya rencana nih kapan ya. Nah, memang kadang kesibukan kita juga menjadi salah satu penghambat ya, tapi itu rencana yang bagus Bu Ii ya. Sekarang karena Bu Ii sudah punya rencana juga, saya mau tanya di Bu Ii, bagaimana sih perasaan Ibu sekarang setelah bisa membuat rencana ini? Saya merasa lebih bisa membuka mata gitu ya, yang awalnya saya bingung, aduh kok anak perempuan saja yang tertarik. Ternyata memang saya butuh strategi ini untuk mengembangkan organisasi PMR sehingga anak-anak putra bisa tertarik untuk bergabung. Jadi saya merasa ya terbuka pikiran saya yang tadi nggak tahu kenapa ya. Terima kasih sekali loh Bu Tuti ya. Ya, yang tadinya mungkin belum menemukan, sebenarnya sudah punya angan-angan tapi belum terwujudkan ya Bu ya. Tapi di dalam mewujudkan sebuah rencana tentunya Ibu akan melibatkan pihak lain ya. Mungkin ada pihak lain yang akan dilibatkan sama rencana Bu Ii ini? Ya, pastinya ketika di sekolah kita tidak bisa bekerja sendiri ya, karena kita adalah suatu organisasi juga. Di sini yang pertama adalah saya harus berkolaborasi dengan kesiswaan, karena ekstra kurikuler di sekolah kita di bawah naungan dari kesiswaan. Kemudian yang kedua adalah tentunya saya harus minta izin pada kepala sekolah untuk melakukan kegiatan karena berhubungan dengan orang luar. Dan yang terakhir adalah saya akan bekerja sama dengan PMI Kabupaten Magelang bagian diklat dan pelatihan. Jadi melibatkan orang luar untuk masuk ke dalam, seperti itu Bu Tuti. Ya, luar biasa sekali ini ya. Saya percaya Bu Ii bisa melakukannya ya. Amin. Tapi jangan lupa ya Bu, jika mungkin dalam melaksanakan rencana Ibu membutuhkan bantuan atau membutuhkan masukan yang lebih lanjut, saya selalu siap untuk membantu Bu Ii. Baik Bu, terima kasih. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu Tuti ya. Ya, saya yakin Bu rencananya itu akan berjalan dengan lancar karena sudah kita buat bersama nih di sini ya. Ibu bisa mengatasi masalah Ibu. Nah, semoga sukses ya Bu besok rencananya, dan saya tunggu kabar baik dari Bu Ii. Amin, amin. Terima kasih ya Bu Tuti sudah membantu saya mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, sama-sama Bu Ii. Selamat siang Bu Ii. Selamat siang Bu Tuti. Baik Ibu Tuti, saya tadi sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Coach Bu Ii. Untuk selanjutnya ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Tuti. Pertanyaan pertama, apakah apa yang sudah Ibu Tuti lakukan dan apa indikator ketercapaian dari proses coaching yang Bu Tuti lakukan hari ini? Baik Bu Suci, jadi tadi saya sudah melakukan coaching bersama Coach tadi Bu Ii ya. Adapun yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Bu Tuti, bahwasanya apa yang Bu Tuti sampaikan itu sudah sesuai dengan hasil pengamatan dan catatan saya itu tadi. Saya mencatat bahwa Ibu sudah melaksanakan sebuah prinsip kemitraan. Itu terbukti tadi ketika Ibu mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas Koci untuk menemukan berbagai ide ataupun gagasan ataupun solusi terkait masalah yang dihadapi oleh Koci. Bu Tuti juga tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi Koci.
Ibu sudah melaksanakan kompetensi inti yang sudah Ibu sampaikan tadi ketika pra supervisi tadi, yaitu ada 2, yang telah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari hal yang sudah saya catat tadi, sudah terlaksana dan paling penting Ibu telah melaksanakan pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Di mana tadi Ibu memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi dan tanggung jawab. Jadi secara garis besar atau gambaran umum berdasarkan catatan saya itu tadi, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa. Pertanyaan kedua ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua dan merupakan pertanyaan terakhir dari saya Bu. Berdasarkan hasil coaching hari ini, masih adakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Jadi Bu, dari hasil coaching saya hari ini, potensi yang saya ingin kembangkan lagi adalah kehadiran penuh Bu. Yang mana tadi sepertinya coaching merasa ada unek-unek. Kemudian saya seharusnya ini menggunakan salah satu teknik stop agar beliau itu bisa rileks dalam menyampaikan permasalahan tersebut. Tapi di sini saya melewatkan untuk kehadiran penuhnya itu saya rasa belum maksimal Bu. Jadi mungkin ke depan saya harus memaksimalkan yang kesadaran penuh ini. Seperti itu Bu Suci. Baik Ibu, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar dapat meningkatkan ataupun mengembangkan pada proses coaching selanjutnya. Dan saya doakan agar kompetensi itu dapat segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya kompetensi itu saja ya Bu ya, tapi mungkin juga kompetensi-kompetensi yang lain yang berkaitan dengan coaching itu bisa Ibu tingkatkan lebih maksimal dan terus maksimal gitu ya Bu ya. Terus semoga Ibu semakin terampil dalam melaksanakan pelayanan coaching terhadap mitra ataupun coachee Bu Tuti nantinya. Harapan saya semoga proses coaching kali ini menjadi salah satu model bagi Bu Tuti agar nanti ke depannya proses coachingnya bisa sesuai dengan harapan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta, tetap dilaksanakan dengan dan dikembangkan terus ya Bu ya. Baik Bu Tuti, terima kasih atas proses yang sangat luar biasa ini. Semoga akan berdampak bagus bagi Bu Tuti ke depannya. Semoga Bu Tuti semakin termotivasi untuk meningkatkan kompetensi coaching agar dapat menjadi coach yang ideal dan juga istimewa. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Suci, terima kasih sekali setelah melakukan pengamatan atas coaching saya hari ini, dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali Ibu. Suasananya lagi seneng pokoknya Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching panjenengan dengan coachee. Nah, namun sebelum Bu Suci memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan atau saya sampaikan pada panjenengan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Baik Ibu. Nah, untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah mengharapkan dalam proses coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, tentunya Bu Suci sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh. Nah, kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Saya juga berharap nanti dalam proses percakapan ketika Bu Suci melakukan sebuah coaching dengan menerapkan alur tirta, yaitu tujuan
ada tujuan identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam supervisi Ibu. Nah, bagaimana? Apakah bisa dipahami, Bu Suci? Baik Bu Ii, insya Allah saya paham. Ya. Nah, Bu Suci, untuk melanjutkannya, sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bu Suci. Boleh Bu, silahkan. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan pada hari ini? Ya, pada hari ini untuk proses coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Bu. Untuk yang pertama, mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Ya. Nanti untuk kompetensi spesifik adalah dari 2 kompetensi ini. Nah, kira-kira bagian dari kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bu Suci kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Ya, nanti untuk kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan itu tentang mendengarkan aktif, supaya saya itu bisa menggali potensi, kemudian nanti saya akan dapat menemukan sehingga coach itu nanti dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, berarti dengan mendengarkan aktif Bu Suci bisa menggali banyak hal dari coach ya. Pertanyaan terakhir nih Bu Suci tentang indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur seperti apa terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Suci tuju dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator keberhasilannya yang saya tuju yang pertama, bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Nah, baik. Semoga dari indikator yang sudah Bu Suci sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta. Kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya, dan tercapai juga dalam proses percakapannya nanti. Hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan semoga setelah ini Ibu silahkan untuk memulai percakapannya dengan coach, dan saya berharap juga proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang sudah Bu Suci tetapkan. Sudah siap ya Bu Suci ya? Insya Allah siap Bu. Nah, baik, terima kasih. Silahkan dimulai percakapannya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suci. Iya, Bu Tuti apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini cukup baik. Alhamdulillah Ibu dalam keadaan baik ya Bu ya. Menurut Ibu, apa yang Ibu Tuti harapkan dari percakapan kita hari ini nanti Bu? Ya Bu, jadi hari ini meskipun saya lagi keadaan baik-baik saja, cuman sebenarnya saya ada sedikit masalah. Jadi yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini adalah nanti saya mendapatkan solusi Bu dari apa yang sedang saya hadapi. Karena kadang saya itu bingung ketika masuk di kelas itu harus ngapain nih dengan kelas ini, melihat anak-anak yang begitu pasif, tidak aktif seperti itu Bu. Jadi di sini percakapan ini saya harap nanti menemukan solusi nih dari permasalahan yang saya hadapi ini. Oke, baik Ibu berharap nanti setelah percakapan kita hari ini Ibu menemukan solusi, menemukan ide ataupun gagasan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya Ibu Tuti itu sedang ada masalah apa sih Bu? Ya gini Bu, permasalahannya mungkin entah ini sebenarnya hanya saya atau mungkin ini permasalahan pada umumnya, saya juga kurang tahu Bu. Jadi permasalahannya itu di kelas Bu, ketika pembelajaran itu saya melihat anak-anak itu tampak pasif.
dan kurang bersemangat pada saat pembelajaran. Mereka itu jarang sekali terlihat aktif dalam diskusi ataupun tugas ataupun melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran. Mereka itu terlihat tidak antusias sekali, Bu. Saya merasa perlu mencari cara yang efektif untuk membuat mereka lebih termotivasi dan terlibat dalam belajar sehingga mereka itu lebih bersemangat nih di kelas. Seperti itu, Bu, permasalahan yang terjadi. Oke, Bu. Tadi permasalahannya Ibu hadapi, Ibu melihat anak-anak di lingkungan Ibu, anak murid-murid Ibu itu anaknya masih kurang pasif ya, Bu ya, kurang termotivasi dalam belajarnya. Nah, menurut Ibu nih, apa yang melatar belakangi hal itu kok bisa terjadi, Bu? Ya sebenarnya sih ada banyak faktor ya Bu yang menyebabkan anak-anak itu pasif di kelas. Nah salah satu alasan utama ya mungkin karena siswa tersebut merasa kurang percaya diri untuk berpartisipasi. Misalnya mereka disuruh menjawab, sebenarnya mereka bisa tapi mereka karena tidak percaya diri mereka cuma diem. Ada juga faktor lain Bu yang mungkin mempengaruhi, yaitu kurang ketertarikan siswa terhadap materi pelajaran yang sedang disampaikan, sehingga mereka itu akan cenderung tidak aktif dalam pembelajaran. Mungkin mereka akan merasa bosan, mungkin mereka akan bermain sendiri, kesibukan dengan hal-hal yang lain. Itu yang mungkin menjadi faktor atau yang melatar belakangi permasalahannya, Bu. Oke, Bu, berarti di sini ada beberapa faktor ya, Bu ya. Yang pertama tadi faktor pertama nih tadi. Oke, Bu, diulangi lagi. Iya. Nanti tak potong, aman. Faktor pertama pede, ya Allah. anak tidak pede. Oke, Bu, berarti di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor penyebabnya tadi yang pertama anak-anak itu kurang pede, ya Bu ya. Terus yang kedua anak-anak itu kurang apa ya? Kurang menyukai ya? Iya. Kurang menyukai ataupun kurang tertarik pada materi pelajaran yang disampaikan. Nah, menurut Ibu Tuti nih, seperti apa sih kondisi ideal yang Ibu harapkan? Ya, ini mungkin saya terlalu tinggi harapan saya ya Bu ya, tapi saya itu menginginkan ketika pembelajaran di kelas itu murid itu terlihat aktif, Bu. Bisa terjadi komunikasi dua arah antara guru dengan siswa maupun mereka ketika diskusi itu ada diskusi yang menarik ya. Jadi murid tidak hanya sebagai objek namun juga sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. Mereka tidak hanya mendengarkan tapi juga bisa menjawab ketika ada pertanyaan, ketika saya bertanya ataupun ada teman lain yang dalam diskusi itu bertanya. Jadi ada komunikasi yang berjalan di dalam pembelajaran. Jadi itu menurut saya Bu idealnya. Oke, itu tadi Bu Tuti menginginkan bahwa kondisi idealnya terjadi hubungan antar gitu ya Bu Iya, ya. betul. Hubungan antar tidak hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek gitu ya Bu ya. Terus menurut Ibu nih apa yang bisa Ibu lakukan? Menurut saya, mungkin yang bisa saya lakukan itu adalah saya akan mengubah sedikit cara pembelajaran atau model pembelajarannya, Bu. Mungkin saya akan lebih banyak menyiapkan berbagai bentuk sumber belajar yang bervariasi tentunya ya. Dengan untuk melakukan bervariasi ini tentu kita tidak langsung variasinya saya akan membuat video, saya akan membuat poster dan sebagainya, tapi ini akan saya lakukan dengan adanya tes diagnostik awal non kognitif. Ini sebagai pedoman saya untuk mempersiapkan media-media yang nantinya akan saya buat yang nantinya akan sesuai dengan minat mereka. Selain itu juga saya akan membuat sebuah asesmen formatif yang menarik. Mungkin tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan uraian, menjawab pilihan ganda, tapi di sini saya akan membuat sebuah tes atau bentuk yang lebih menarik dengan mungkin permainan yang mungkin sederhana yang mereka akan merasa senang. Dan tentunya nanti di dalam diskusi ini akan saya buat kelompok dan kelompok itu sudah berdasarkan dari tes asesmen awal. Jadi nanti kelompoknya adalah yang paham sedang, kemudian yang tinggi ini nanti supaya nanti hasilnya akan lebih maksimal. Dan mungkin kadang seperti itu pun anak juga masih pasif sih Bu. Mungkin saya harus
menambah dengan variasi lain yang lebih menarik yang berhubungan dengan teknologi nih, mungkin saya akan menggunakan Quizzes, menggunakan Kahoot, mungkin itu yang membuat mereka menjadi tidak bosan itu, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Tadi yang sudah Ibu rancang akan menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, akan menggunakan tes diagnostik, menggunakan tes sumatif, dan juga akan merancang pembelajaran yang lebih menarik yang berhubungan dengan teknologi pembelajaran supaya anak-anak nanti lebih tertantang dan lebih aktif gitu ya Bu ya harapannya. Apakah ada metode yang pernah Ibu Tuti lakukan sebelumnya dan metode itu berhasil gitu Bu? Iya Bu, jadi sebenarnya saya sebelumnya pernah melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi saya juga menyiapkan berbagai sumber belajar, tapi di sini saya mungkin belum maksimal ya Bu ya, karena saya tidak melakukan pengelompokan sebenarnya berapa anak sih yang suka ini, berapa sih yang suka ini. Meskipun itu sudah berjalan, tapi mungkin ini perlu saya tingkatkan lagi nih Bu ya untuk metode pembelajaran ini. Oke, sebenarnya sudah juga melakukan ya Bu ya, Iya. walaupun masih kurang maksimal ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu ya, jika di rating ya dari 1 sampai dengan 10, menurut Ibu capaian Ibu Tuti sekarang itu ada di posisi angka berapa Bu? Untuk saat ini mungkin saya rasa itu capaiannya adalah di angka 6 sih Bu. Bu Tuti merasa sekarang capaian Bu Tuti masih berada di level 6 ya Bu Iya. ya. Bu Tuti berharap nanti dapat meningkatkannya di level. Saya pengen meningkat nanti tentunya ya pengennya level skala 8 atau 9 itu Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Bu Tuti berharap nanti dapat meningkatkan di level 8 ataupun 9. Iya. Nah, kekuatan apa yang sudah Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, kekuatan yang saya miliki ini mungkin salah satu halnya adalah saya itu tertarik sama yang namanya IT ya Bu ya, sehingga ini bisa menjadi salah satu kekuatan saya untuk membuat sebuah media pembelajaran yang menarik yang tentunya ini berbasis IT ya, karena mungkin kan sekarang zamannya sudah zaman teknologi nih, jadi mungkin anak-anak itu akan lebih tertantang dengan hal-hal itu. Nah ini menjadi salah satu kekuatan saya nih untuk membuat sebuah media yang menarik itu Bu. Wah, luar biasa sekali ternyata ya Bu ya. Jadi Ibu nanti akan menggunakan teknologi ya Bu ya, meningkatkan dengan IT-nya sehingga nanti anak-anak bisa belajar lebih menarik dan juga lebih tertantang lagi. Menurut Ibu nih, siapa yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tentu saja tidak bisa berjalan sendirian ya Bu ya. Yang namanya di sekolah kan kita bisa melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, yang tentunya yang pertama saya akan melakukan konsultasi dulu dengan kepala sekolah tentang rencana saya ini ya. Dan itu tidak terlepas juga dengan rekan-rekan sejawat yang nanti akan saya ajak diskusi. Ini sebenarnya dengan metode ini bagaimana ya kira-kira. Jadi saya akan melakukan diskusi dan tentu saja yang terlibat langsung adalah murid. Nah, ini murid juga akan terlibat untuk mencapai tujuan saya. Seperti itu, Bu. Oke, tadi Ibu akan melibatkan kepala sekolah, melibatkan rekan sejawat, dan tentunya akan melibatkan anak-anak ya Bu ya. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut tentunya akan ada hambatan ya Bu ya, ataupun gangguan yang mungkin Ibu hadapi nanti. Kira-kira nih menurut Ibu, hambatan ataupun gangguan itu kira-kira ada atau tidak ya? Misalkan hambatan itu ada, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani hambatan tersebut? Ya Bu, dalam sesuatu hal itu tentu ada yang namanya hambatan ya. Salah satu hambatan yang saya alami adalah ketika melakukan tes diagnostik awal non-kognitif ini Bu. Anak-anak kan saya bagi angket. Nah kadang-kadang dalam pengisian angket itu mereka tidak menjawab sesuai dengan apa yang memang mereka ada di diri mereka. Kadang mereka melihat punya jawaban teman kok ini ikut-ikutan, dan akhirnya hasilnya itu memang tidak maksimal ya Bu. Jadi
memang bukan asli dari diri dia. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang ada pada diri anak tersebut. Yang harusnya dia sukanya visual, tapi karena ikut menjawab jawaban teman, jawabannya akan berubah. Nah, itu yang menjadi hambatan. Lalu bagaimana saya menghadapi hambatan itu? Nah, saya akan mencoba menggali apa sih yang sebenarnya disukai anak dengan cara saya mengamati langsung. Ketika di kelas itu kan sebenarnya bisa terlihat ya Bu ya, anak ini suka dengan visual, suka dengan kinestetik, itu bisa kita amati secara langsung. Ataupun saya akan melakukan wawancara langsung dengan anak-anak, sehingga di situ akan lebih valid ya hasilnya dibandingkan dengan angket. Jadi itu hambatan dan mungkin solusi yang bisa saya lakukan. Oke, baik. Betul sekali Ibu ya, untuk hambatan dan juga solusinya tadi sudah luar biasa sekali ya, dengan menggunakan observasi, dengan menggunakan angket dan juga menggunakan wawancara. Nah, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut agar sesuai dengan prioritasnya? Ya Bu, jadi rencana saya nih untuk mencapai tujuan saya itu yang pertama saya akan melakukan analisis kebutuhan belajar murid dulu dengan melakukan tes diagnostik awal non-kognitif, baik dengan angket maupun dengan observasi pengamatan langsung ataupun wawancara. Setelah saya melakukan analisis kebutuhan belajar, yang kedua saya membuat variasi media belajar. Variasi medianya dari hasil asesmen anak-anak ini. Saya akan tahu ada anak ini suka apa aja di dalam kelas ini. Berarti saya harus memenuhi kebutuhan mereka. Dengan yang visual harus saya kasih media seperti apa, yang kinestetik harus saya kasih media seperti apa. Ini akan saya siapkan terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya siap, tentu pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada tahap pelaksanaan pembelajaran, karena di sini saya menggunakan berbagai media yang bervariasi, saya akan menggunakan yang namanya stasiun pembelajaran. Sehingga nanti anak akan langsung terlibat, mereka akan aktif berkeliling. Apa sih yang mereka suka? Mereka misalnya suka dengan visual, mereka akan lari ke media yang visual. Mereka suka kinestetik, mereka akan lari ke sana. Sehingga tidak ada kesempatan anak yang cuma berdiam diri, tapi semua anak itu akan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu dilakukan secara mandiri tentu saja ya. Nah, yang keempat, setelah mereka melakukan keliling ke stasiun pembelajaran, selanjutnya tentu saya akan meminta mereka untuk melakukan diskusi dalam kelompok. Ini biar terjadi kolaborasi antara teman-temannya. Nah, ini dengan menggunakan permainan sederhana tadi ya Bu ya. Dan tahap yang terakhir, tentu saja kita akan melakukan yang namanya refleksi ya, untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan metode pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi itu rencana saya Ibu. Wah, luar biasa sekali rencana yang akan Ibu lakukan ya. Mulai dari perencanaan, prosesnya, sampai pada finishnya. Mulai dari menganalisis kebutuhan belajar anak, tentang tes, apa tadi itu namanya? Diagnostik, formatif, ya? Iya. Diagnostik, formatif. Terus selanjutnya ada model stasiun pembelajaran. Dan yang terakhir, apa tadi setelah stasiun pembelajaran ada tadi refleksi, juga ada ya, diskusi. Iya, diskusi ya Bu ya. Diskusi kolaborasi bagi anak-anak, dan yang terakhir merefleksi ya Bu ya. Iya. Nah, sungguh luar biasa sekali rencana yang Ibu rencanakan. Nah, menurut Ibu nih, adakah ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Untuk ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang saya lakukan adalah siswa ini akan terlihat aktif ya, terlihat fokus, dan tentu tidak akan merasa bosan ketika ada pembelajaran. Sehingga nanti dari hal-hal ini tentu saja akan meningkatkan hasil belajar mereka. Itu Bu. Oke, baik ya Bu ya. Jadi ukuran keberhasilannya nanti itu anak-anak terlihat lebih aktif, terus lebih fokus dan tidak bosen, sehingga anak nanti kemampuan belajarnya akan lebih meningkat lagi. Ngomong-ngomong nih Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Ya mungkin lebih cepat lebih baik ya Bu. Jadi rencana saya itu saya akan melakukan di minggu depan. Karena minggu ini kan sudah terlaksana nih Bu, di kelasnya saya sudah masuk. Berarti ini akan saya lakukan di pertemuan minggu depan. Wah, luar biasa sekali semangatnya ya Bu ya. Akan dilaksanakan minggu depan ya Bu ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya apa komitmen yang
Ibu Tuti buat untuk merealisasikan rencana aksi tersebut? Ya, tentu saya harus memotivasi diri saya ya Bu ya, agar bisa melaksanakan rencana aksi ini dengan baik. Karena tanpa motivasi diri saya, tentu saja saya tidak akan bersemangat nih untuk melaksanakan rencana saya. Seperti itu Bu. Oke Bu, memotivasi diri itu memang Iya. hal yang terpenting ya, bagian dari dalam diri kita ya Bu ya. Terus nih Bu, untuk komitmen Bu Tuti tadi dalam merealisasikan rencana aksi sungguh sangat luar biasa. Tentunya Bu Tuti tidak sendiri dalam dan membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar. Adakah yang dapat membantu Bu Tuti dalam menjaga komitmen tersebut? Jika ada, siapakah itu? Ibu mungkin bisa jelaskan? Iya, dalam melaksanakan rencana saya tentu banyak pihak yang harus terlibat agar mensukseskan di rencana saya. Saya harus didukung oleh kepala sekolah yang memang apapun itu kan kita harus rencanakan, kita harus sampaikan juga ke kepala sekolah, dan tentu akan mendapatkan dukungan dari rekan sejawat, dan tentu juga dengan antusias murid juga. Ini menjadi salah satu penyemangat untuk melaksanakan rencana kegiatan ini. Oke, bagus sekali Ibu. Nah, harapan saya nanti setelah kita ngobrol panjang lebar, Bu Tuti nanti dapat memahami situasi dan menemukan solusi-solusi atau rencana atas masalah yang Bu Tuti hadapi. Tindak lanjut apa yang akan Bu Tuti lakukan setelah sesi ini? Baik Bu, setelah sesi coaching ini, saya akan memulai merencanakan kegiatan yang akan saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan stasiun pembelajaran. Karena tanpa ada perencanaan, tentu saja nanti hasilnya tidak akan maksimal. Oke, luar biasa sekali Bu. Bu Tuti, kalau boleh saya tahu nih ya Bu ya, apa perasaan yang sekarang Ibu rasakan setelah diskusi kita kali ini? Baik Bu, jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan nih solusi dari apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan saya memiliki keberanian nih untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran lebih menyenangkan. Jadi saya itu merasa plong sekali Bu. Jadi beban-beban yang ada di dalam diri saya tentang pembelajaran bisa teratasi nih dengan ngobrol bersama Bu Suci. Terima kasih sekali Bu Suci. Iya, sama-sama Bu. Baik Ibu, Ibu tadi sudah menemukan solusi-solusi atas masalah Ibu. Ibu juga sudah merasakan lebih plong, lebih tenang karena sudah menemukan solusi-solusi yang Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini. Baik Ibu, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bu Tuti. Terus yang sudah sangat luar biasa sekali tentunya ya Bu ya. Semoga apa yang akan Bu Tuti lakukan nanti akan dimudahkan urusannya, terus mendapatkan keridhaan dari Allah, sehingga cita-cita Ibu Tuti nanti dapat mewujudkan pembelajaran yang menarik perhatian murid bisa antusias, bisa lebih aktif dalam pembelajaran, dan tentunya hasil yang diharapkan nanti akan meningkatkan kemampuan murid tentunya ya Bu ya. Nah, semoga dapat terwujud. Pesan saya ya Bu ya, terus bersemangat ya, terus menebar kebaikan, selalu berbahagia dan yang penting boleh lelah tapi jangan menyerah ya Bu ya. Amin, terima kasih juga Bu Suci ya. Jadi motivasi dari Bu Suci ini memberi semangat yang lebih untuk saya biar bisa menghadapi permasalahan yang nantinya bisa berdampak positif untuk anak-anak di kelas, pembelajaran yang lebih menyenangkan. Terima kasih sekali Bu Suci ya yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya, memberikan solusi terbaik untuk saya. Terima kasih ya Bu. Oke Bu, sama-sama Bu Tuti. Diskusi kita hari ini mungkin cukup sekian ya Bu ya. Insya Allah nanti kita akan jumpa lagi untuk ngobrol lagi di lain kesempatan. Nah, dan tentunya saya akan menunggu kabar baik dari Ibu. Kira-kira rencana aksi yang akan Ibu lakukan bagaimana? Semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Tuti. Semoga pertemuan kita kali ini membawa banyak manfaat. Segala kekurangan itu datang dari saya, dan jika ada kelebihan itu datangnya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak tutur kata yang kurang berkenan
dalam saya saat menemani ngobrol Ibu Tuti tadi. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Ibu juga bisa memaafkan atas tutur kata saya yang tidak berkenan ya Bu ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Suci, tadi saya sudah mengamati proses coaching dari percakapan Bu Suci dengan Koci. Saya ingin menanyakan beberapa hal pada Bu Suci. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sudah Bu Suci lakukan tadi dan apakah indikator pencapaian dari proses yang tadi sudah tercapai menurut Bu Suci? Baik Bu, untuk yang saya lakukan pada percakapan coaching itu tadi, yang pertama saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot. Nah, baik Bu Suci, yang tadi Bu Suci sampaikan sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Di sini catatan saya yaitu Ibu sudah melaksanakan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika Bu Suci mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bu Suci sudah melakukan proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian, Bu Suci juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Bu Suci juga sudah melaksanakan kompetensi inti yang sudah Ibu sampaikan ketika kita prasupervisi tadi ya. Yaitu ada 2, mendengarkan dengan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari hal yang sudah saya catat, sudah terlaksana dan yang paling penting itu Ibu melaksanakan coaching sesuai alur masalah. Kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Secara gambaran umum, berdasarkan catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan Bu Suci luar biasa. Nah, ini Bu Suci untuk pertanyaan yang terakhir ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang masih Bu Suci ingin kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi sudah dilakukan? Untuk potensi yang masih belum maksimal saya kembangkan di sini adalah kehadiran penuh, Bu. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran penuh itu belum saya maksimalkan. Yang mana tadi sepertinya coach itu merasa ada unek-unek. Terus kemudian saya itu mungkin seharusnya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau itu lebih rileks dalam menyampaikan permasalahan tersebut. Namun hal itu belum saya lakukan tadi, Bu. Ya, baik. Berarti kesadaran penuh atau proses presence menjadi harapan Bu Suci agar lebih bisa dikembangkan lagi ya. Dan saya berdoa Bu agar kompetensi itu dapat segera Ibu maksimalkan lagi dalam diri Ibu dan tidak ada kompetensi. Dan tidak hanya kompetensi ini saja, tetapi juga kompetensi yang lain. Agar Ibu semakin terampil dalam melaksanakan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachinya. Dan saya juga berharap semoga proses kali ini menjadi salah satu modal Ibu agar nanti ke depannya proses coaching bisa terjadi dengan harapan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian pelayanan coaching. Nanti Ibu bisa tetap berpegang teguh pada alur tirta dan tetap dilaksanakan terus ya Bu ya. Baik Bu Suci, terima kasih proses yang sangat luar biasa untuk hari ini. Semoga berdampak bagus bagi Ibu ke depan. Terima kasih ya Bu Suci ya. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Ii. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek demonstrasi konstekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.